Damen ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi marhite-hite Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huria ni haholongan ni Tuhata na marulupulup di bagasan Tikyon. Selamat hari Minggu madihita saluhuna shalom. Jala khusus tuaka yang nakota na poso bulung na marpesta parheheon puncak sadarion doh mahamu marulupulup. Jala selamat datang di ruasna Ibaru ambang lubar raja dohot keluarga. So ini disudi hamaka damang dainang nang narosyan na po sebulung distrik pe dohot walukur mulubui hita aman merminggu walukur berarti hita nama-nama paling sabar. Jala yakit doau nga magargar be tembok Jerusalemi. Alai tangi honot tarape hata ni itu hatta pasikop lasnero hatta ima sian Esther bidusia ayat 10 sada rodi 10 sia huzahama dita. Laos diari na sasadai sahat do bilangan ni zolma akan binunu di bagasan huta susan tuadupan ni rajai. Dungini na rajai ma tu si Esther zolmanai nunga dibunuh halak Yahudi di huta susan 500 bawa. Diredepot dohot na 10 anak ni si Haman. Ahaulaning binayan nasida di luar ni rajai akan asing jala aha dope pangiduammo ikon lehonod do itu ho jala aha dope sihol ni roham ikon pasautod do dungini nasi Esther ma molo tungdenggan di rohan rajai jala di loas rajaima nang mersugut halak Yahudi akan di Susan mengulahon hobar tu pareta sadarion asa digatung nasida na 10 anak ni si Hamani tuhau. Jadi di dokor rajaima ikos songoni bayanon pareta ipe di lehodo di Susan jalan na 10 anak ni si Haman digatukod doy. Nang diari 10 bulan Adar merpungu-pungu do halak Yahudi akan di Susan. Jala dibunuhi di Susan 300 salak. Alai dang deis tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Layang go pasi-pasi ni halak Yahudi akan di luat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosa nasidai. Gabi marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak na makigigihon nasida 75,000 halak. Alai dang deis tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Ima na masa diari 10 tulu bulan Adar gabi marhasonangan nasida diari 10 bulani gabi dibahen nasida mai ari panggalangan dohot lasni roha. Alayang go halak Yahudi akan di Susan marpungu do diari
10 dohot 10 jala marhasonangat diari 15 bulani. Jala dibahem may ari panggalangan dohot lasni roha. Dibay ni ang gohala Yahudi akka namaringat dia kauta bagaran. Ari 10 bulan Adar dibahen nasida ari lasni roha. Panggalangon dohot ari raya. Laos masipiringan nasi dari si ganup tu ale-alena. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata, Tuhan Yesus Raja ni Huriai, marulupulup do rohata di minggu sadarion hobartu tema ni minggutta ari parulupulupun. Di kalender gerejawi adong 2 ari parulupulupunon. Pada umumnya di huriat hakabipi sada may na margawar jubileum. Merguru tu gajang ni ari-ari nang dibasa-basahon debata tu kita. Salah jubileum 25 tahun, 50 tahun, 75, 100, dan seterusnya. Alayarong mana paduahon na sopola masuk anggotu kalender gerejawi, alay dihal Yahudi, hari parulupulupon, ima pesta Purim. Pesta hamonangan ni bangsa Israel, menaluhon bangsa penjajah na maperhatuban na sida ujwi. Hamunak kadamang do dainang sudah hitana punguli sonak kana pasobulung di tahun 486 hurang lubi. Memang diperhatuban bangsa Babel do bangsa Israel. Ima nanuluhon ni Raja Nebukadnezar. Jadi gabi hatuban ni halak Babel halak Israel. Alay dilalaon ni Ari, talo mamuse bangsa Babel, dibahen bangsa Persia. Niluluhon ni Raja na margowar Ahasweros. Jadi gabi hatuban ni bangso Persia nang dohot bangso Babel. Tentu sudah ka bangso na tunduk tu bangso Babel hati-hai, gabi laos dohot may muse di perhatuban bangso Persia Ahasweroson. Mulunweng ni nakabarita di sejarah, na margowar bangso Iran. Nakpedang apalaboy dohonot ta 100%, alay hira-hira berkorelasi tu sima bangso Persiaon. Di bagasang gonggoman ni Raja Ahasweros, Persiaon, di bangso Israel, mangula do di tonga-tonga ni pamareta. Sada naung terbarita guarna ima Mordekai. Na mangula di pamareta ni halak Persia. Jala terpercaya. Mernidai adong masa da wakil Perdana Menteri sian Persia margowar si Haman. Dung diberengi mana uli ni parange dohot uli ni kinerja ni si Mordekaion tubuh maturohana terancam bohamen non molo
pasobon si Mordekayon songonon. Alani di bahani mana ma siasat mangototoi tu Raja Ahasweros. Madok Raja nami dang taat bangsa Israeli tuho. Mangalo na sida. Dangolo na sida uduk tu uhum ni rajai. Jai molo tapasobbu na sida segaruan non bangso Persion. Ima alu-alu ni si Haman, wakil Perdana Menteri ni Raja Ahasweros, asa ditulupi Raja Ahasweros nian, sakap ni si Hamanon, legitimasi laho mamunu sudi bangso Israel. Hamunak kadamang doh dainang gudang ngaitong rahape pejabat di tongah-tongah ni bangso Persion na sosiak bersaing tuak kadongan na nakpi berbeda mungkin agama, berbeda budaya, berbeda suku. Alai kon tatubon nama hata, karangon nama akkana sohata, asang dia mitop nianon bangso Israelon. Alai sebali nga mertua rohita karuas ni tuhata. Molo dilehod debata kesempatan mangula songo pertugi ni bangso diakka pamerita nabui haposan. Lau pauliulihon bangsoi maduma sejahtera merdame sonang so haribu-ribuan. Hamunak kamanginang lububiak kana pusubulung na tongon pareheo di bagaset tikyon. Di tonga ni keadaan si songoni, Roma sada anak boru. Anggo hulalatiki tersung kamu don sisteron na pusubulung mon. Manang in HKBP at sugari adong HKBP tikini si Hamanon. Bagian ni NHKBP doon siesteron. Seorang yatim piatu yang sudah ditinggal ayah dan ibunya. Seorang gadis yang merasa hidupnya sangat suram. Tidak memiliki masa depan. Lalu Mordekai saudara sepupunya, anak ni amang tuana, ima mengasuh gabi iduk somang ni si Esteron. Dan diwari nauli lagu ibana Eros uli pamatanga uli dohot rohana. Kalau Tuhan sudah berkehendak, sesuram apapun hidup seseorang, tapi Tuhan berkuasa merubah, membalikkan sejarah. Sebab Ester inilah yang kita tahu dalam sejarah, justru dipilih oleh Raja Ahasweros menjadi ratu di istana. Anak yatim piatu itu sekarang menjadi penentu kebijakan. Menjadi pemimpin mendampingi raja di kalangan istana. Jauh-jauh doon tuhita akan kota maranga kapahoputa pelubo binaposobulung. Kalau dimungkinkan pun di antara kita ada yang hidupnya merasa suram atau madesu, madepan suram. Tapi jangan lupa Tuhan bisa membalikkan segenap keadaan. Bahkan Tuhan mengambil seorang gadis yatim piatu untuk menjadi seorang ratu.
Kitab Ester tidak menunjukkan seorang raja atau seorang ratu itu hanya orang-orang beken di istana. Hanya orang-orang yang memiliki status yang terhormat. Tapi Tuhan mengubah status orang yang dianggap hina dan rendah menjadi orang-orang yang terdepan memimpin sebuah kerajaan. Alangkah bahagianya juga kalau para naposobulung gereja kita atau remaja atau bahkan anak-anak yatim piatu beroleh inspirasi dari kisah Ester ini. Kalau kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, bukan tidak mungkin NHKBP Medan Sudirman akan menjadi gubernur Sumatera Utara 10 tahun ke depan. Atau menjadi menteri peranan wanita 15 tahun ke depan. Atau mungkin juga istri wakil presiden. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, enggak ada. Isa maharoman bayak ko sesteron. Na nisulangan mangan ibotona si Mordehayon. Na asiro hana ala swadong be among nga dohot inung nga. Rupanya dialah yang dipilih oleh Tuhan menjadi ratu di istana. Tapi jangan lupa kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Ester kalaupun sudah menjadi seorang ratu di istana, dia tidak lupa diri. Dia tidak hanya ingin berpesta pora menduduki jabatannya. Tapi dia justru sedang dipersiapkan Tuhan untuk menolong umatnya yang sedang dirancang oleh Haman tadi untuk dihabisi dan dibunuh. Supaya lenyaplah umat Israel dari muka bumi. Setidaknya di jajaran pemerintahan Raja Persia. Ester ini memiliki 2 nama. Karena sebagai orang jajahan dia disebut namanya Ester. Tetapi dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hadassah. Ester itu artinya bintang. Bintang-bintang tidak hanya hadir dari orang-orang yang statusnya tinggi, tapi Tuhan juga bisa mengambil bintang-bintang termasuk di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, bahkan dari orang-orang petani, atau mungkin yang ayah tukang beca, atau kedai-kedai kelontong. Semua itu memiliki kesempatan untuk menjadi bintang bila kita mau memberi diri dibentuk, dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tengah-tengah kerajaan. Hamuna kadamang dohot dainang. Dina terbuang bangso Israel tu Babel berlanjut tu bangso Persia. Di situ tadi Haman memberikan sebuah dekret perintah dan distempel raja untuk dihabisi oleh Haman. Mordekai merasa hidup bangsa Israel sudah punah di depan mata. Tidak ada lagi harapan. Kecuali satu, bila Tuhan menggerakkan hati Raja Ahasuerus mengubah keputusannya.
Tapi caranya tidak mungkin sesuai dengan tradisi bangsa Persia. Bila seseorang datang ke hadapan raja tanpa diundang, resikonya adalah mati. Seseorang hanya bisa datang ke hadapan raja kalau diundang. Lalu kalau Ester tidak diundang ke hadapan raja, tapi dia mati, lalu dia menyampaikan isi hatinya untuk membela umatnya kepada raja, tapi tidak diundang, itu artinya Ester harus siap untuk mati. Nah, disinilah letak keberanian seorang Ester. Kalau memang demi umat kesayangannya dan demi ketaatannya kepada Tuhan, dia harus mati, dia sudah rela. Namun dia memohon kepada semua umat Israel berpuasa 3 hari 3 malam. Agar Tuhan menggerakkan hati Ahasweros dan membuka hati Ahasweros mendengarkan Ester. Sejarah mencatat hati Ahasweros dilunakkan lewat kehadiran Ester. Jadi melek buhape rohani si Ahasweros rajaon mernida si Ester nauli lagui melep. Lima tabuna hamwak kainang do akan merbaju. Mulusudi hape hamu uli rupana, uli rohana, sa sobong-sobong ibawa, melek butuh hamu. Itaburo hata batak tay hape naman dohiyate. Ang gudunggo uli parangena, apalagi do pagkataon na, mago sudi na binoto niya ka bawon. Nahunik abaruba, betar-betar, hulik kuling na. Naudi do diaw naroa, asal ma uli paragena dohot, pagkatayon na. Hubayak kontrasoni ma si Esteron. Nang pe adong tuko ni si Ahasweros dan legal secara undang-undang membunuh Ester karena hadir ke hadapan raja tanpa diundang, tapi hatinya luluh. Melihat kelembutan hati wajah dari Ester ini. Sehingga dia tidak jadi melakukan pembunuhan itu, tapi dia tanya, apa yang boleh saya bantu kepadamu Ester? Lalu masuklah apa yang dialami bahwa umatnya sedang terancam. Baru ketahuanlah bagi Raja Ahasweros, ternyata Haman telah melakukan sebuah penipuan informasi. Lewat istrinya yang sebagai ratu, yakni Ester, dia mengklarifikasi informasi yang sesat yang beredar di sekeliling. Hubayakon si Ahasweroson mertua si tutu maun napuna sada istri. Na memiliki informasi yang real, yang terukur. Sehingga Ahasweros berkat informasi yang tepat dari istrinya, dia bisa mengambil kebijakan yang tepat sekaligus memperbaiki keputusan yang salah. Sedia gorang maka ama di tengah-tengah ni Huria, di tengah-tengah ni Kilorgata. Tupa gorang ngaka informasi na salah ijalui bana.
di kantor, di belian, di lapangan, di tempat kerja, nabui mabeni mana salah membuat haputusan. Malai mertua ma aka ama songo si Ahasueroson yang memiliki seorang istri yang betul-betul memiliki informasi yang amat akurat. Bukan informasi yang emosional. Sehingga Ahasuerus kembali mengkaji keputusannya yang telah salah dan mengubahnya agar umat Israel diselamatkan dari ancaman pembunuhan yang dirancang oleh Haman. Hamunak kadamang doho dainang. Mertua ma nangakana posobulungon. Mulugabe istri ni aka pejabat teduanon. Alayang gua kaparmanggang gusto dia kana posobulungon. Doho takka pergabus, doho siguda kata, basi gama sudia kazol mandon doho takka duli-duli benon nyon. Alenggo mamering tabu ni edena naking song na sumungkid do, alahon olo song niya te, dala hatok madapo rokak muna sudi, hubereng pangibas muna tuari mengaluli rokapi. Habi ibat kina masih duli-duli songon namon lo mengaluli anak boru. Habi natuari huparroan anak boron, bah, hurip puro hola bawa mengaluli rokak menaruh hakur bali. Habi akka boru-boru petonggo masih hol situtu. Apalagi mulut taba burju-burju hamu marna posobulung, bah ya kedau sama-sama sodor rokak munoeng. Masih bareng sama juamu. Ayau praktek di tebing tinggi wau pendita. Lau mau tu Sumatera Riau. Guk di si anak boru. Bagak-bagak. Akahalak palebak pe tong bagak-bagak. Hapi kotong gumula kau tu tebing tinggi mga halak boru siya ganon. Ternyata jodoh itu dekat di tempat kita. Jala melulam berju-berju hamotong mertangi yang rupanya merpa. Ba, ya dosa sitong kadang dau-dau rokak meneng. Tupa conok gue di lapung iban na oleh menyesali badung gay besaut liling ngay pajupa doho to na itong gotong ko ape ho nangko pala nama sahita pajupang ningon rupa ni. Tapi seperti itulah Tuhan membimbing kita agar semua waktu itu menjadi momentum yang baik bagi kita menempa kita semakin baik di hadapan Tuhan. Saudo rajai paluahon bangsa Israel marhite si Esther, saud. Maka Esther menjadi pejuang terhadap bangsanya. Tetapi pejuang iman karena taat kepada Tuhan. Dan lewat ketaatannya kepada Tuhan itulah sebetulnya Tuhan memperkenankan Esther menyelamatkan umat dari bahaya genosida. Jadi artinya kira-kira bolehlah kita bayangkan dekret dari wakil Perdana Menteri Haman ini bagaikan genosida pada zaman itu, menghabisi mereka. Tapi ada yang kedua yang ditunjukkan mulai ayat
15 dan ayat 16. Bahwa bangsa Israel memenangkan pertarungan melawan Haman dengan tertib. Satu di antaranya ialah barang-barang zarahan tidak mereka ambil dari bangsa-bangsa Persia dan terutama orang-orang yang dihunjuk oleh Haman menghabisi Israel. Tapi ketika mereka sudah memenangkan, barang-barang rampasan yang ada, mereka tidak menjarah. Mempertahankan hak, itu satu sisi yang berbeda dengan mengambil rampasan yang bukan miliknya. Bagi Ester dan Mordekai ini dua hal yang berbeda. Mempertahankan hak, tidak harus merampas, menjarah milik orang yang dikalahkan. Ini menghendaki kita menjadi pejuang-pejuang yang tertib tanpa harus menghabisi dengan dendam orang-orang yang membenci kehidupan kita. Saya memaknai yang menginang bahwa jarahan ini ialah mengambil harta yang bukan miliknya. Mengambil harta yang bukan miliknya. Saya terenyuh 2 minggu ini melihat situasi keadaan bangsa dan negara kita. Para penegak hukum, benteng terakhir penegak hukum, malah mempertontonkan orang-orang yang tidak taat hukum. Jadi gak bisa huingot do pengalamakku na di balik papania kamang hulak tim mazo pengalamakon. Ima tikina hupak ke mobil sian gubernur pelat merah. Nak pengahanan hubawan ale hulak ke mazolo. Jadi tiki molo pelak merah ikon pertamax do miak nga ision. Bah, dang na terulaw dah. Mobil Avanza nalilingi mo sa ero. Alay kon pertamax ision miak nga. Jadi mencoba mau berhemat. Tapi dengan cara yang salah. Hutempama pala ni mobil warna hitam borngi-borngin. Dungi mangisi miak mau borngi-borngin. Hugat ti ma pala meray gabi pelat hitam. Terhilala tahe 1,000 liter inraku rupanya. Ali Roma dadanaki bapak berbohong. Bapak punya mobil pelat merah tapi bapak ganti menjadi pelat hitam. Dia sesona tertusuk mahulala ateteku mernidai. Holan ala sumarihon 1.000 rupiah atau 1.500 beda antara Pertamax dan Pertalite. Merasa berdosa hiyam mahulala kamanginang. Ala mergabu saw ibarang danahim sa hugati pala ni mobil merah tu warna hitamon. Ujunga masugot na hugati me dangol lewa makin narakurpani. Merasa bersalah besar karena melakukan sebuah kebohongan, mengambil uang 1.500 dari 1 liter. Akan puna masih 76 kilogramon, ay baru nang tutunan ngon aku dong. Merasa berdosa do penuangon, marang nang makan nerian namon aku namarupane. Dan sekian triliun. Tidak lagi merasa berdosa.
Nah, untuk anak-anak muda Naposo Bulung, ini satu tantangan juga di zaman ini. Korupsi yang sudah merajalela. Saya baca-baca istilah dari Kompas, karena kita sedang menonton bola dunia, tapi Indonesia juga ikut-ikutan buat liga, tapi bukan liga bola, tapi liga korupsi. Liga korupsi. Bangsa kita sebetulnya telah menentukan korupsi ini sebagai extraordinary crime. Namun hukuman yang kita lihat justru biasa-biasa saja. Bahkan perang melawan korupsi kelihatannya sebuah pencitraan biasa. Siapa yang tidak sakit hati di antara kita? Kalau hari ini menjadi tersangka, besok menjadi saksi. Hukum apa itu? Alani mauliate madihamuak kamanginang aka sitiop uhum. Penegak hukum. Basutung gabedoh tita meniru-nirui opunge. Dau misak kita sembilan su dermanon. Anggonang rusak go negaraon, rusak go negaraon, rusak go bangsaon. Tapi saya yakin kalau kita jemaat HKBP yang penegak hukum komit melakukan tugasnya, kita pasti bisa menggarami orang-orang yang curang dalam hidup ini. Apa kaitannya kepada Naposo Bulung? Kalau Naposo Bulung komit tidak akan melakukan korupsi, mulailah dari sebuah kepanitiaan perheheon. Bendaharanya jujur melakukan keuangannya. Itu dimulai dari sana. Tidak mengganti kwitansi kosong dari tukang kedai. Esedia harganya rotion 50.000. Sinilah kwitansinya, lalu diganti menjadi harga 75.000. Ayaw pehara tong merdu selitik mahasiswa seksi musik mau tiki hutu horma gitar 250.000. HP yang wargana 225.000 dong. Jadi terhilala teh 25.000. Mentalitas korupsi itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu tantangan pertama untuk Naposo Bulung. Tantangan kedua, judi. Agar Naposo Bulung kita menjauhi diri dari judi. Saya baca dari Transparency of Corruption Indonesia, 80% orang-orang yang gemar melakukan judi online ini ternyata adalah umur 20 sampai 40 tahun. Dan yang paling terdampak terhadap judi online ini adalah para pelajar dan mahasiswa, yakni generasi Z. Yang akrab dengan teknologi, ternyata korban yang paling banyak terhadap judi online ini adalah generasi yang akrab dengan teknologi. Oh sungguh-sungguh mau Tuhan makan Naposo Bulung ni Huriata. Bahwa judi online itu tidak lebih banyak diikuti oleh umur-umur 40 ke atas, tapi umur 20 hingga 40. Generasi produktif. Dan tantangan ketiga soal narkoba. Di Indonesia tahun 2025
sudah di angka 3,8 juta korban narkoba. Dan yang paling memprihatinkan ternyata Sumatera Utara juara 1 di seluruh Indonesia pemakai narkoba. Ilebuk tado hape nuang narkobaon, akahamu nakanggiku ibotokku na pusobulong. Tidak jauh, tapi sangat dekat di tengah-tengah kita. Saya yakin kalau ada anak-anak muda yang memutilasi mamanya, bapaknya, opungnya, itu pasti sudah kena dengan obat-obat terlarang. Kalau tidak, mustahil mereka melakukan itu kepada mamanya yang melahirkannya dari kandungannya. Tapi kalau sudah dia dirasuk oleh narkoba ini, syarafnya, pikirannya tidak lagi normal, sehingga ketika dia memutilasi ayah, ibunya, opungnya, itu pun dianggap sesuatu yang normal dalam kehidupannya. Lalu tantangan keempat ialah human trafficking. Perdagangan manusia. Supaya kita yakin lewat perheon ini dan kita orang tua menjaga bersama. Agar jangan seorang pun ke depan anak-anak kita ini yang terperangkap dengan human trafficking ini. Perdagangan manusia. Manusia itu menjadi barang dagangan di etalase. Itu bisa saja dengan cara menjual diri terhadap orang-orang atau pria hidung belang. Dan saya tahu di beberapa perguruan tinggi tidak lagi rahasia. Ada mahasiswa yang melakukan praktek ganda. Di satu sisi dia menjadi mahasiswa, di sisi lain dia menjadi pemuas nafsu orang lain. Malenggo dina poso bulung Sudirman dangadongnya teh. Tapi itu tantangan bagi kita. Naposo bulung kita. Atau mungkin naposo kita yang tidak bergabung dengan naposo. Tapi itu menjadi perhatian kita amang inang orang tua kita yang terkasih. Perdagangan manusia ini. Dan tantangan kelima untuk naposo bulung juga sekaligus tantangan kita semua ialah tantangan ekologi. Melihat alam sekitar kita ini sebagai alam yang tidak perlu dirawat. Kalau di lingkungan gereja kita, bolehlah kita mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau masih ada di antara bapak ibu, naposo bulung yang masih merokok di gereja kita, melemparkan puntung rokoknya begitu saja, itu sangat merusak kebersihan, merusak oksigen. Apalagi kita di jantung kota Medan, baiklah kita semua sama-sama mencintai ekologi kita dengan merawat kebersihan. Unang majohola nakabawa na marisap bakay na tapi bukus ni bobon na dokota katisuna rupani. Mungkin sebuah kebiasaan habit yang sederhana kalau kita mengantongi dulu, nanti setelah itu ditempatkan di tempat sampah. Lomo marohat tarupani muluyas dohot garijata. Mencintai lingkungan. Saya yakin Esther juga seorang awalnya gadis yang muda, tetapi taat dan tertib melakukan tugasnya, sehingga dia bisa beroleh kesempatan menjadi anak gadis yang hebat di istana Raja Persia.
Tetapi ketiga sekaligus yang terakhir, pesta kemenangan bangsa Israel itu tidak lagi hanya menang berperang dengan senjata, tapi mengubah kemenangan itu menjadi sebuah pesta Purim. Dan inilah pesta Purim bagi orang Israel, pesta kemenangan, tetapi mereka maknai dengan cara saling berbagi makan kepada orang-orang miskin. Mulut pamanak jo ayat 10 siya kamang stokin, adong hata-bata isi na macay uli, manang budo ditampilhon social media ta. Tauzi mazawa kamanginang rakmajaha ayat 10 siyai. Asalaus binoto menang modohodok kita menang naung. Ayat 10 siya tulu ya. Dibaheni anggo halak Jahudi akan maringat di akahuta pagaran ari 10 bulan Adar dibahen nasida ari lasni roha panggalangan do ari raya laos masih piringan nasi dari si ganup tu ale-alena. Yang kita garis bawahi ialah masih piringan. Jadi implementasi dari minggu olop-olop, minggu kemenangan itu setelah mereka menang melawan Haman, masih piringan mana sida. Mangalehos si panganon tuaka dongan. Headon hubaritahon pengalaman di hutan ami nama si piringanon. Jadi budaya masih pare si piringanon, matsay uli maulotong ta pauliuli nang nuaing. Dia may ditikin na maneke manuk, maniak manuk. Roma na tuway, buat jo piring sada. Bayan majo sada taha-taha ni manuki. Nakaning jamonam ayado taha-taha mangin dari beberapa dongan. Hai-hai ni manuki. Dohot habong na. Dungi disuruh may iba pataruhon tu amang muda. Ise mano so cemburu irohamu, iba do mangalehom mga manukon. Alaikon pataruhon may tu amang muda tetangga, horan na mga lakko ni mana. Bah, tabu may naroha dotong. Orang tua belum pernah membiasakan diri memakai istilah diakoni, masih piringan. Tapi mereka melakukan. Apalagi hiabi nereng amang udah dibawon mengatuk manukon. Isina so cemburu te. Alai iko pataruo dui. Tu tetangga. Memiring mak guarna. Dunia hamay dokon bapa duan dibawon. Bah, ay naman nake manuk gua hamubo. Ido amang udah. Horai terdingot di mana-mana, tong hea manukod dililibana, do yatu kibana, gabela bok marwah ido ibana ma say sidro makana pinahamunara, gabi ma akana, nani. Itulah budaya mamiring. Nang di zaman na digitalon, rekod dotong kita mewariskan budaya mamiringon. Lububi tuak kadongat tanah, pugus hahanggi na sumardiha-diha. Pabuan ang tutusi-tutuhi taparmonang. Di bagasan lomo ni rohani Tuhan tay. Sama seperti bangsa Israel dirubah karena tiang gantungan yang dipersiapkan Haman untuk Mordekai. Raja Ahasverus mengatakan, biarkanlah jadi Haman yang digantung di tiang gantungan. Tuhan mengubah
masa depan mereka yang suram menjadi masa depan yang cerah. Tuhan juga berkuasa mengubah masa depan anak-anak muda dan bulung remaja. Manakala ada pengalamanmu yang pahit dalam keluargamu, dalam hidupmu, tetapi dengan taat kepada Tuhan, Tuhan berkuasa membalikkan sejarah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang keren, orang-orang yang sukses, yang berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat perhehom madihamuna. Dala dohok masudi akan tua-tuana menopang akan kotaun. Asalam hehe na sida nang tua katiki na nengerong. Amin.